Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Evita Muslimah Islanda Putri. Hari ini saya akan menjelaskan materi keperawatan dasar dengan topik kebutuhan aktivitas dan mekanika tubuh. Stay tune ya. Oke. Kebutuhan aktivitas dan mekanika tubuh ini merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan manusia untuk beraktivitas. Kenapa? Ternyata aktivitas itu penting untuk manusia. Yang pertama adalah dengan aktivitas bisa meningkatkan kekuatan otot, bisa memelihara fleksibilitas tubuh, bisa meningkatkan fungsi respiratori atau fungsi pernafasan, mencegah terjadinya penumpukan cairan di paru-paru, meningkatkan sirkulasi di dalam tubuh, kemudian membantu untuk memelihara kulit agar sehat, kemudian mempromosikan atau meningkatkan efektivitas dari buang air besar maupun buang air kecil atau eliminasi. Kemudian juga untuk meningkatkan sistem pencernaan agar lebih bagus, dan yang penting di sini aktivitas adalah untuk menghindari terjadinya stres. Kalau misalnya seorang tidak bisa beraktivitas atau dikatakan dengan bed rest, misalnya terjadi pada pasien dengan kondisi bed rest total, yaitu pada pasien dengan kondisi lumpuh diakibatkan stroke, maka akan terjadi beberapa gangguan di dalam sistem tubuh terkait dengan penurunan aktivitas dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, contohnya di sini, komplikasi ketika seorang pasien mengalami kondisi bed rest total, pasti seluruh tubuhnya akan terganggu. Salah satunya di bagian ekstremitas, yaitu ekstremitas atas maupun ekstremitas bawah. Contohnya di sini dalam kondisi kontraktur. Kontraktur yaitu ketidakabnormalan atau terjadi pemendekan dari otot ya dikarenakan jarang dipergunakan, atau pasien dengan kondisi lumpuh karena stroke tadi. Kemudian atrofi. Atrofi ini penurunan ukuran ukuran dari jaringan ototnya. Dikarenakan apa? Juga dikarenakan lack of use atau pengurangan dari penggunaan. Jarang dipergunakan untuk berjalan, jarang dipergunakan untuk bergerak, sehingga jaringan otot itu akan mengalami penurunan ukuran, dikatakan dengan atrofi. Nah, ini yang sering terjadi pada pasien dalam kondisi lumpuh, tidak sadar, ataupun non kesadaran. Yang terjadi adalah luka tekan atau dikenal dengan istilah decubitus ulcer. Decubitus ulcer atau luka tekan ini dikarenakan luka akibat dari penekanan yang terjadi terus-menerus. Misalnya seorang yang bed rest total, tidur terus-menerus. Apa yang terjadi pada area paling bawah yang tertekan, yaitu di area pantat, kemudian di area tumit, di area punggung, maupun di area kepala, akan terjadi kondisi luka tekan, ya, akan jadi borok yang dikatakan dengan decubitus ulcer. Contoh di sini pasien mengalami luka decubitus di area pantat atau bokong. Contoh lain misalnya seperti ini. Nah, kalau luka yang ketika dalam kondisi kehitaman seperti ini, sebenarnya kondisinya mengalami kondisi yang buruk ya, mengalami kondisi kematian dari jaringannya, sehingga lebih bagus untuk di debride atau dibersihkan yang hitam-hitam ini, sehingga ada aliran darah yang mengalir di luka tersebut untuk masuk ke dalam fase penyembuhan. Nah, ini juga contoh-contoh luka tekan atau decubitus. Sehingga perlu bagi kita sebagai seorang perawat nantinya, kita harus memperhatikan kebutuhan aktivitas atau pergerakan pasien. Meskipun pasien dalam kondisi lumpuh, meskipun pasien dalam kondisi penurunan kesadaran, pasien tidak bisa bergerak, pasien tidak bisa beraktivitas, kita sebagai perawat wajib hukumnya untuk menggerakkan atau membantu pergerakan pasien selama kondisi pasien immobility atau tidak bisa bergerak, sehingga menghindari kejadian-kejadian seperti atrofi, kontraktur, kemudian terjadinya decubitus. Karena itu, mari kita belajar terkait dengan kebutuhan aktivitas dan mekanika tubuh. Yang pertama, kita belajar tentang mekanika tubuh. Apa itu mekanika tubuh? Yaitu usaha koordinasi dari sistem muskul dengan sistem syaraf untuk mempertahankan suatu keseimbangan.
Jadi bagaimana cara menggunakan tubuh dengan efektif dan efisien sehingga mencapai kondisi seimbang. Contohnya misalnya kita berdiri. Kalau misalnya kita tidak berdiri dengan benar, kita akan jatuh. Contoh lagi kita misalnya berlari. Kalau kita berlari tidak menggunakan berlari teknik yang benar, kita juga akan pasti jatuh. Sehingga kita harus belajar tentang mekanika tubuh ini. Untuk apa? Agar ketika kita melakukan aktivitas tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga. Kemudian gerakan kita dapat terkoordinir dan aman dan mempertahankan kondisi seimbang. Prinsip body mekanik di sini atau mekanika tubuh ada 3, yaitu sistem gravitasi, adanya keseimbangan, dan berat benda. Gravitasi yaitu sumbu dalam pergerakan tubuh. Yang perlu diperhatikan adalah center of gravity atau pusat gravitasi, yaitu titik tengah tubuh. Kemudian line of gravity, garis gravitasi, garis imajiner vertikal melalui pusat gravitasi, dan dasar dari tumpuan atau base of support. Ya, jadi kita harus tahu mana dasar atau posisi kita ketika sedang menopang tubuh. Misalnya ketika kita berdiri, center of gravity-nya atau pusat gravitasi tubuh kita ada di tengah-tengah. Tapi ketika kita mengangkat tangan, posisi center of gravity ini akan naik ke atas. Ya, ketika kita membungkukkan badan, center of gravity ini juga akan bergerak. Tergantung dari pergerakan kita atau kondisi tubuh kita. Contoh juga seorang wanita dewasa, kemudian seorang bayi, anak-anak, balita, ataupun seorang binaragawan juga memiliki center of gravity yang berbeda. Ya. Yang kedua yaitu keseimbangan. Keseimbangan ini dicapai dengan cara mempertahankan posisi garis gravitasi di antara pusat gravitasi dan dasar tumpuan. Posisi tubuh seimbang ketika terjadi posisi yang tepat antara pusat gravitasi dengan dasar tumpuan. Berikutnya berat benda. Berat benda ini akan mempengaruhi mekanika tubuh ya. Berat di sini bisa berat benda yang kita angkat ataupun berat tubuh kita sendiri. Berbagai pergerakan dasar yang sering kita lakukan atau seorang manusia lakukan yaitu gerakan undulating ya, kemudian menahan atau squatting, kemudian menarik atau pulling, kemudian mengangkat atau lifting, dan memutar. Bergerak, contohnya saat berjalan, terjadi perpindahan dasar tumpuan dari satu sisi ke sisi lain dan pusat gravity selalu berubah. Pada saat berjalan ada 2 fase, yaitu ketika kita menahan beban tubuh kita atau menahan berat dan ketika kita mengayun, sehingga dalam kondisi berjalan kita tidak akan jatuh ketika menggunakan teknik seperti ini. Ya, oke. Kemudian menahan. Ketika kita menahan, ya, kita harus dalam kondisi duduk atau berjongkok atau membungkuk. Itu lebih kuat untuk menahan. Posisi yang tepat dalam menahan perlu memperhatikan gravitasi, sehingga harus mengetahui dasar tumpuan yang tepat agar kita tidak terjadi kesulitan menahan dan memudahkan gerakan yang akan dilakukan. Contoh misalnya kita berdiri, kita juga harus berdiri dengan tegak. Misalnya ini contohnya orang buncit, dia pasti juga akan sedikit ke belakang punggungnya. Kemudian ketika kita jongkok, ketika kita duduk setengah berdiri seperti ini, berdiri setengah duduk, ini kita juga harus tahu dasar tumpuan atau base of support-nya. Kemudian menarik. Ketika menarik, hal yang perlu diperhatikan adalah ketinggian benda dengan tubuh kita, kemudian letak benda. Harusnya benda ada di depan penarik, bukan benda berada di belakang penarik. Sehingga posisi kaki dan tubuh yaitu posisi condong ke depan, lutut dan kaki ditekuk seperti gambar di bawah ini. Oke, kemudian mengangkat. Caranya adalah gunakan otot-otot besar dari tumit, ya, paha bagian atas, kaki bagian bawah, perut dan pinggul untuk mengurangi rasa sakit pada daerah tubuh bagian belakang. Jadi ketika kita mengangkat sesuatu, kita harus punya base of support atau tumpuan yang kuat. Ya, baru kemudian kita angkat perlahan. Jangan kemudian kita mengambil barang yang jatuh dengan semau kita atau seenak kita. Apa yang terjadi? Biasanya nanti akan timbul nyeri punggung, kemudian adanya saraf terjepit dan sebagainya akibat cara lifting atau mengangkat yang kurang tepat. Memutar ini gerakan memutar. Sebenarnya kalau kita memutar ini tumpuannya ada di tulang belakang kita.
Nah, apa saja yang mempengaruhi mekanika tubuh? Yang pertama adalah status kesehatan. Perubahan status kesehatan akan mempengaruhi sistem muskuloskeletal dan sistem saraf. Contoh misalnya dalam kondisi kita sakit, pasti juga akan mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari. Kemudian nutrisi. Nutrisi ini juga mempengaruhi ketika kita kurang dalam menyukupkan nutrisi, akan terjadi kelemahan otot, kemudian mudah terkena penyakit. Misalnya contoh kurang kalsium bisa mudah menyebabkan terjadinya fraktur. Kemudian emosi. Kondisi psikologis ini mempengaruhi perubahan perilaku individu sehingga akan menurunkan kemampuan mekanika tubuh dan ambulasi tubuh. Ya. Contoh misalnya orang yang tidak aman, merasa tidak semangat, HDR akan mudah mengalami perubahan dalam mekanika tubuh dan ambulasi. Kemudian situasi dan kebiasaan. Nah, ini yang sering terjadi. Kebiasaan kita ketika melakukan aktivitas. Contoh kebiasaan duduk. Ini juga akan mempengaruhi. Ketika kita sering duduk dengan membungkuk, maka tubuh kita pun akan mengkondisikan punggung kita atau tulang punggung kita, tulang belakang kita juga akan membungkuk terus-menerus sehingga akan muncul kelainan pada tulang belakang. Contohnya kalau sering membungkuk, kita dalam kondisi skifosis. Misalnya sering menengadah, berarti kita akan mengalami kondisi lordosis. Nah, ini kebiasaan dan situasi yang mempengaruhi mekanika tubuh. Dan gaya hidup juga akan mempengaruhi mekanika tubuh. Contohnya adalah pola hidup terkait dengan aktivitas, cara beraktivitas, kemudian nutrisi yang berlebihan, ini juga akan mempengaruhi mekanika tubuh. Pengetahuan ini juga akan mempengaruhi. Apabila kurang pengetahuan, kita juga tidak akan bisa melakukan aktivitas dengan teknik yang tepat. Sehingga apa yang terjadi? Kita akan sering mengalami cedera, fraktur, kelainan tubuh, dan sebagainya. Nah, ini dampak kesalahan ketika kita tidak mengetahui mekanika tubuh. Yang pertama adalah terjadi ketegangan sehingga timbul kelelahan dan gangguan dalam sistem muskuloskeletal. Yang kedua, resiko terjadinya kecelakaan muskuloskeletal atau trauma pada muskuloskeletalnya, trauma otot maupun trauma tulang. Ya, apabila seorang salah dalam berjongkok, berdiri, akan memudahkan terjadinya gangguan sistem muskuloskeletal. Contohnya kelainan pada tulang vertebra atau tulang belakang. Duduk yang tidak tepat juga akan menyebabkan kelainan pada tulang belakang. Oke, itu terkait dengan mekanika tubuh. Materi selanjutnya saya lanjutkan terkait dengan body alignment. Agar mempersingkat waktu rekaman, saya akhiri dulu dan sampai jumpa di materi selanjutnya yaitu body alignment. Terima kasih. Assalamualaikum.